Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa waktu berjalan, karena sebentar lagi diperkirakan tahun 2027 bulan Agustus. Nah, ini adalah purnanya tugas saya sebagai pegawai negeri, namun secara kedinasan tidak pernah berhenti untuk mengabdi kepada nusa, bangsa, dan agama. Ya, sudah saya rancang untuk mengabdikan diri di yayasan yang saya dirikan sendiri, Al-Madinatul Munawwarah, karena yayasan yang sudah ada itu, ya, Bustanul Mukmin itu, ya, sudah dikelola oleh saudara-saudara. Dan Al-Madinatul Munawwarah inilah mohon doanya, mudah-mudahan sebagai sarana untuk perjuangan saya, bahkan di masyarakat dimanapun kita berada, tetap untuk mengabdikan diri dan menjadikan orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama. Untuk pengalaman yang pernah saya lakukan sebelum diangkat menjadi pegawai negeri, saya masih kuliah sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan, yaitu pernah mengajar di salah satu MTS di kota Palangkaraya sebagai TU, sebagai guru, ngajar juga di MA, mengajar bahasa Arab. Kemudian pernah juga mengabdikan diri sebagai asisten dosen, sebagai dosen karena kakak saya di sana dulu jadi dosen di Unpar, Universitas Palangkaraya. Karena beliau diangkat menjadi ketua KPU, maka saya untuk menggantikannya. Seiring dengan waktu, saya kuliah di sana, banyak berkecimpung di sana, dan dakwah di sana yang banyak pengalamannya, karena di provinsi yang hampir separuh muslim dan hampir separuh non muslim, sehingga untuk pengabdiannya di sana terutama untuk syiar Islam, baik aktif di PMII, di Ansor, di Banser, di FUI. Saya pernah menjadi sekretaris provinsi, kemudian di Ansor, PKPNI saya ketahanan provinsi di sana, dan lain sebagainya. Kemudian setelah selesai kuliah, tidak lama ada pengumuman, saya ikut tes, alhamdulillah diterima di sana. Karena satu provinsi itu dulunya itu hanya 6 kabupaten, setelah ada pemekaran menjadi 16 kabupaten, luas sekali, banyak peluang tenaga kerja guru yang diperlukan di sana. Tidak lama, karena saya diuntungkan situasi dan kondisi, mengabdikan diri diterima di pegawai negeri dan ditugaskan di Man Model Palangkaraya dan mengajar dari berbagai mata pelajaran, karena pada saat itu masih darurat, masih banyak kekurangan tenaga guru, ngerangkep mata pelajaran, sampai pernah menjadi guru olahraga, mengajar ekonomi, mengajar bahasa Indonesia, mengajar tata negara, mengajar Quran hadis, mengajar fikih, mengajar PKN. Ya, betul itu, saya simpan datanya, dokumennya saya simpan, dan aktif di sana menjadi pembina PMR, takmir, terus kemudian ditunjuk sebagai kesiswaan, dan saat itulah masih bujangan, sudah kesiswaan,
dikirimkan ditelepon oleh orang tua saya kok belum keluarga. Allah akhirnya mengirimkan istri saya dari Jogja, ditugaskan ke Man Model Palangkaraya. Saya masih ingat sore-sore kemah murid baru, ajaran baru itu pas Agustusan saya ditelepon dari Kanwil karena saya di provinsinya. Pak Ihsan, ini ada tenaga baru, tolong diopeni istilah bahasa Jawa, golekno kos. Saya carikan kos, alhamdulillah, karena kasihan orang Jawa jauh-jauh merantau di Palangkaraya. Saya urusi, saya bantu, alhamdulillah. Saya SK-kan jadi pendamping lomba gerak jalan 17 Agustus, lama-lama menjadi Witing Trisno Jalaran Songko Kulino. Ya, itulah ceritanya ketika saya tugas di Man Model Palangkaraya. Namun seiring dengan waktu, tidak boleh suami istri bekerja satu kantor, dan teman-teman saya yang satu kantor bersuami istri sudah, salah satunya ada yang ditugaskan di sekolah yang lain di kota Palangkaraya. Kemudian saya diiri, kok Pak Ihsan belum salah satunya kok belum dipindahkan, apalagi istri saya kan guru keterampilan tata busana di sana kan, ya sulit kalau dia dipindahkan karena diperlukan di sana. Ya saya alhamdulillah, ya saya juga nggak minta sebetulnya, saya niati pokoknya semuanya itu ibadah, tidak ada minta ini dan itu, tapi karena kasih amanah, ada surat bahwasanya mohon ke Kemenak pakaian jas, dilantik di sana menjadi kepala sekolah MTS di kota Palangkaraya. Di sana karena situasi dan kondisi ada konflik antar etnis di sana, kemudian mungkin waktu itu ada waktu masih ada aturan otonomi daerah, rata-rata putra daerah, akhirnya karena situasi kurang memungkinkan, hampir kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ya saya tugas menjadi kepala sekolah, mengundurkan diri. Akhirnya saya ditugaskan di Kemenak sambil menunggu selesainya ngurusi surat pindahnya istri saya. Setelah saya selesai, kemudian baru istri saya kurang lebih berapa bulan dia, 4 atau 5 bulanan saya di sana. Alhamdulillah setelah turun sudah rumah, saya suruh menempati teman saya di sana. Sak duwemu duit kirimno itu. Padahal setelah saya rehab itu ya semuanya barang-barang saya kemasi, masih ingat nggak apa-apa. Padahal saya kuliah di sana, sudah lama di sana, ya, dan teman-teman saya di sana sudah banyak yang jadi Kemenak dan sebagainya karena pemekaran daerah tadi itu. Tapi nggak apa-apa, apa gunanya nanti kalau kita tidak tenang di daerah konflik, terus kemudian kita seolah-olah istilahnya itu dibenceni tak apa, karena maklum ya, karena mungkin kesempatan otonomi daerah waktu itu ya. Akhirnya saya sebelumnya saya mencari informasi, alhamdulillah tugaskan di Man 2 sebelum menjadi Man 1 di sini. Itulah sekilas pengalaman tugas di kota Palangkaraya. Kemudian di Man 2 waktu itu alhamdulillah saya pertama kali sebelum mengajar itu tugas di BK, kemudian menjadi pembina pramuka, pembina paskibra berapa kali, 2 atau 3 kali, pembina PMR, koordinator TAT, pembina OSIMA, kesiswaan nggak salah berapa, 3 periode atau apa itu ya. Terus kemudian dan yang lain-lain. Terus ekstra itu ya alhamdulillah masih ingat, jangan lupa program saya Prodamas, karena pada waktu itu masih belum satu pintu tuh ya, semuanya kalau ada ketua-ketua apa saya kasihkan yang lain, saya tinggal mengawal. Mungkin yang kurang disenangi dari sifat saya mungkin banyak, mohon maaf ya. Saya dulu itu pokoknya doyo-doyo Man 1 cepat maju bagaimana. Saya tuh keliling, jadi ketua saya kasihkan, saya cuma memanajeri, saya keliling melibatkan di semuanya, tak saya kontrol, mulai PMR, pramuka, saya keliling terus, mulai dari teater sampai saya jagain sendiri, pokoknya berusaha menjadi juara gitu. Karena pada waktu itu penyakitnya adalah kurang semangat, kurang yakin, itu tak semangat terus
ya alhamdulillah mulai dari yang pertama kali dapat juara ini, diantaranya adalah band, mulai dari PMR dan yang lain-lain itu ya, alhamdulillah dengan Prodamas itulah mempersatukan, walaupun banyak yang tersinggung. Mungkin saya itu modelnya orang itu kalau nggak saset itu saya turun tangan sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang alhamdulillah udah mulai maju. Harapan saya terus ditingkatkan, jangan sampai mundur lagi ya. Dari pengalaman itu ya, insya Allah saya yakin Man Satu akan semakin jaya. Demikian barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.